Oke, terima kasih Pak Asep Saipul hari ini bersedia bertemu dengan saya, menjadwalkan pertemuan. Hari ini kita akan berdiskusi nih. Apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak Asep? Terima kasih Pak Denny. Begini Pak Den, saya itu terkadang ada permasalahan di kelas. Jadi selama ini ngajar udah lama, tapi melihat respon dari anak masih heterogen gitu. Terkadang ada anak-anak yang betul-betul merasakan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Tapi terkadang di momen yang lain, di saya sebagai seorang guru ataupun di anak sebagai peserta didik ada sesuatu yang hilang atau mungkin belum tersentuh gitu. Jadi ingin saya itu belajar itu nanti ngajar di kelas itu bagaimana sih ngajar itu supaya lebih kreatif, inovatif dan menyenangkan. Oke, intinya ada permasalahan bagaimana siswa di kelas itu ingin merasa bahagia di kelas ketika belajar. Nah itu betul, ya, bahagia dan nyaman lah gitu. Gimana dari pengamatan Pak Asep sendiri selama ini ya, kira-kira berapa banyak nih yang siswa yang sudah merasa bahagia di dalam pelajaran Pak Asep? Kalau di persentase misalkan dari rentang 1 sampai 10 atau dari rentang 10 sampai 100%, kira-kira ada berapa persen? Iya, menurut hemat saya memang kewajiban seorang guru sih harus ada evaluasi dan juga refleksi begitu. Jadi mengukur tingkat kepuasan kita sebagai seorang pendidik, apakah materi kita bisa diserap oleh anak, kemudian harus disampaikan juga presentasinya gitu. Artinya memang berapa sih kepuasan yang kita dapatkan ngajar ke anak itu bahagia atau tidaknya gitu. Nah saya beberapa kali pertemuan sih sampai akhir pembelajaran kalau tidak salah ada umpan balik ke anak, kemudian dengan kuesioner, kemudian juga dengan instrumen yang lain, ingin tahu sejauh mana anak mendapatkan materi tersebut, kemudian tingkat kepuasannya. Kalau yang saya rekap, saya ukur alhamdulillah sekitar 90% lah pada ini bisa dikatakan anak-anak sudah bahagia dan nyaman. Oke, tapi itu juga mungkin ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak juga sih. Oke, tapi mungkin Pak Asep berkesimpulan masih ada siswa yang belum merasa bahagia ketika proses pembelajaran. Pasti ada setiap kelasnya. Baik, terima kasih atas gambarannya. Nah, baik, ini berikutnya nih Pak Asep ya. Dari pengamatan Pak Asep sendiri ketika proses pembelajaran di kelas, kira-kira kalau dari rentang 1 sampai 10 gitu ya, atau dari 0 sampai 100%, berapa banyak gitu ya siswa yang menurut Pak Asep yang di kelasnya itu dalam pembelajaran Pak Asep sendiri sudah merasa bahagia atau merasa fokus ketika belajar? Kalau ditanya bahagia atau tidaknya, mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik kepada dia, kepada peserta didik gitu. Namun setidaknya bagaimana caranya sih strategi seorang guru supaya pembelajaran di kelas itu bisa membuat sebuah formula pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan gitu. Pernah sih saya praktekkan juga di kelas dengan metode seperti ini, dengan teorinya seperti ini. Tapi memang alhasil masih perlu perbaikan, masih di bawah kesempurnaan begitu. Walaupun memang di akhirnya saya dapatkan informasi kepuasan melalui kuesioner, melalui refleksi dan umpan balik, atau langsung saya nanya kepada anak gitu. Kalau dipresentasikan sih nampaknya masih jauh. Kalau ingin melihat anak bahagia dan nyaman, ya masih di bawah 80%, padahal paling sekitar 78, paling kelar paling 75 sampai 78%-an gitu. Belum sepenuhnya sih. Belum sepenuhnya, masih ada sekitar 25% yang saya kira anak-anak belum merasa bahagia dan nyaman. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, gambarannya. Jadi belum sepenuhnya siswa yang bisa belajar dengan fokus, juga bisa belajar secara mungkin merasa bahagia belajar dengan di pelajarannya Pak Asep ya. Betul. Dan targetnya mungkin ingin semuanya sama gitu ya, bisa mengikuti. Sama betul. Nah, baik, selama ini dari yang Pak Asep sudah eksplorasi gitu ya, mungkin pernah bertanya kepada guru yang lain atau pernah membaca atau pernah menerima informasi, kira-kira apa yang bisa Pak Asep lakukan agar siswa merasa
nyaman belajar di kelas, siswa merasa fokus belajar di kelasnya, dan siswa bisa mengikuti pelajaran dari Pak Asep itu sendiri. Bagaimana Pak? Iya. Mungkin bisa. Betul. Memang kewajiban sebagai seorang guru mempunyai rencana dan juga strategi supaya pembelajaran itu yang tadi disebutkan menyenangkan dan akhirnya siswa merasa nyaman dan bahagia gitu. Untuk menempuh upaya tersebut memang ada beberapa tahapan yang saya sendiri lakukan Pak Denny ya. Misalnya saya sering ngobrol dengan guru-guru senior, kemudian juga saya sering mendengarkan juga di berbagai media atau mungkin di YouTube sendiri ada beberapa channel juga yang sering saya dengarkan. Selebihnya sih memang sekarang kita sangat bersyukur karena memang kebijakan dari pusat itu dari Kemendikbud melaunchingkan Merdeka Belajar sampai beberapa episode. Salah satunya adalah tentang platform-platform yang saya kira sangat menarik kontennya. Nah, saya pada saat itu memang tidak sengaja klik salah satunya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian pembelajaran dengan sentuhan anak dengan dengan sosial emosionalnya, kemudian juga KSE. Kemudian saya juga pernah baca sih supaya anak dan siswa dan kita itu memang sama-sama menyenangkan apabila ada kesepakatan di awal gitu ya. Mungkin Pak Denny bisa menerangkan racikan formula seperti itu, belajarnya seperti apa? Itu yang ingin saya dapatkan. Baik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Asep ya, jadi ada udah Pak Asep eksplorasi ternyata sekarang itu lagi ramai tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya, agar anak ini bisa mengikuti pembelajaran sesuai passionnya gitu kan. Yang kedua belajar dengan KSE, dengan sosial emosi, agar anak juga bisa mengetahui sosial emosional mereka ketika proses pembelajaran, juga bisa mengenal sosial emosional orang lain, siswa lain di dalam kelasnya. Terus yang terakhir ada tentang kesepakatan kelas ya. Oke, dari ketiganya ini Bapak Asep sudah mencoba menerapkan pembelajarannya di kelas atau belum? Karena saya baru membaca seperti itu, belum pernah saya menerapkannya gitu. Saya tidak habis berpikir ini konsepnya seperti apa di pembelajaran di kelas, harus ada yang tadi, harus ada kesepakatan kelas, harus ada sosial emosionalnya, kemudian harus ada budaya positifnya. Seperti apa sih saya belum tergambar gitu. Tapi yang saya baca itu memang dengan pembelajaran seperti itu bisa mengakomodir kebutuhan anak. Jadi itu anak itu merasa bahagia ketika belajar dan juga bisa tereksplorasi bakat dan minatnya. Tapi saya belum tergambarkan mekanismenya seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Aspur. Nah, sekarang begini Pak Aspur, bagaimana Pak Aspur bisa menerapkan ya dari informasi yang sudah Pak Asep terima gitu mengenai pembelajaran diferensiasi, pembelajaran KSE dan disiplin positif. Nah, bagaimana Pak Aspur ini kan ingin menerapkan komponen-komponen ini ke dalam kegiatan belajar ya. Nah, mungkin sebelumnya kan Pak Asep perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu, melakukan perencanaan dalam kegiatan pembelajarannya. Kira-kira Pak Asep bisa bersedia membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu untuk kegiatan belajar untuk berikutnya, mungkin bisa ya maksudnya? Kalau melihat kebutuhannya seperti itu ya berarti mau tidak mau kita sudah perencanaan. Kemudian perencanaan itu yang saya ambil analisanya mungkin harus mengakomodir yang tadi mungkin kalian. Jadi buat perencanaan untuk mengakomodir bagaimana dalam pembelajaran itu harus ada KSE-nya, harus ada kesepakatan kelasnya, kemudian juga disiplin positifnya gitu. Karena memang selama ini belum pernah saya praktekkan gitu, makanya saya ingin cepat-cepat membuat perencanaan gitu, jadi supaya perencanaan tersebut nanti setelah itu langsung bisa dieksekusi lah di kelas untuk dipraktikkan kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah sekarang tantangannya Pak Asep ya, kapan nih kira-kira Pak Asep bisa membuat perencanaan untuk kegiatan pembelajaran dengan komponen-komponen yang tadi? Dasarnya sih mungkin saya harus menyempatkan waktu dulu untuk lebih mempelajari. Tapi kalau misalnya perencanaannya minggu ini udah beres sih, mudah-mudahan
tidak terlalu lama, Pak Den. Pengennya mungkin di minggu ini, Di minggu ini ya, perencanaannya udah selesai. perencanaannya udah selesai. Nanti mungkin bisa bisa diverifikasi, dikritisi kalau misalnya ada salah. Dan setelah itu harapannya sih saya langsung ingin mempraktekannya begitu di kelas gitu. Baik. Mungkin minggu depan ya, di hari apa nih Pak Asep, bisa kita membicarakan tentang perencanaan yang akan dilaksanakan Ya, di pembelajaran. Mungkin di hari Jumat lah, Bang, Hari kan? Jumat, Di hari oke. Jumat ya, di hari Jumat. Kalau bisa sih di jam pertama supaya anak kelihatan lebih fresh dan masih segar Oke, begitu untuk, ya. untuk pelaksanaan pembelajarannya ya. Iya, Kalau untuk pembelajarannya. perencanaannya sendiri, kapan kita berdiskusi tentang perencanaan ini? Ya bagusnya sih sebelum hari Jumat 2 atau 3 hari mungkin, atau mungkin saran pada ini bagusnya seminggu sebelumnya, tapi yang mudah-mudahan sebelum hari Jumat 3 hari sebelumnya perencanaannya harus sudah fix dulu gitu. Oke, baik. Jadi di hari sebelum hari Jumat, mungkin di hari Rabu atau Kamis ya. Ya mungkin lah itulah. Kita akan kembali bertemu untuk menentukan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran Pak Ya Asep nanti. siap siap. Baik, itu saja mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Asep terkait? Ya mungkin yang saya pikirkan mas sekarang membuat perencanaan dulu. Oke, mau berperencanaan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga di hari berikutnya Pak Asep sudah bisa menyerahkan perencanaannya dan bisa kita diskusikan ya, tentang rencana untuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada KSE, ada pembelajaran diferensiasi, dan juga ada disiplin positif. Betul. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita terima kasih Pak Denny. diskusikan hari ini. Betul. Sampai ketemu lagi minggu depan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita bertemu kembali nih dengan Siap Pak Pak Den, Asep. ya. Sudah tidak sabar saya oke. ingin melanjutkan. Bagaimana progres pembuatan perencanaannya untuk kegiatan nanti di kelas Pak? Ya, memang sesuai dengan agenda sih. Pengennya di minggu ini, Jumat besok saya sudah mulai mencoba untuk mengajar dengan perencanaannya. Ya. Makanya hari ini perencanaan yang saya buat itu pengennya diverifikasi atau langsung diperiksa oleh Pak Denny lah gitu. Apakah nanti ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, baik. Dan mungkin ini saya lihat sudah baca ya untuk perencanaan yang Bapak Asep rencanakan, dan sudah cukup baik. Yang pertama mungkin kita lihat dari tujuan pembelajaran dulu ya. Iya. Di sini tujuan pembelajarannya seperti apa, coba mungkin bisa digambarkan secara umum. Tujuan pembelajarannya sih sesuai dengan materi yang akan nanti saya ajarkan gitu. Oke. Jadi melalui pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya praktekkan gitu. Jadi peserta didik itu mampu untuk menganalisis substansi, kemudian strategi dan keberhasilan salah satu materi di pendidikan agama Islam, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad gitu ya. Ada keterkaitannya. Kemudian juga nanti dengan berbagai sentuhan model dan juga media, mudah-mudahan ya tujuan ini bisa disampaikan ke anak, ke peserta didik lah. Oke, itu tujuannya ya. Nah, dari tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Nah, nanti arah pengembangan yang hendak dicapai apa aja? Ya inginnya sih nanti bisa lebih menstimulus anak, kemudian juga anak bisa menambah kemampuan dalam berkomunikasi, kemudian juga ketika menyimak mungkin dengan menulis apa yang mereka pahami dan apa yang mereka analisa, dan nantinya juga bisa disampaikan ke teman-temannya, bisa didengarkan juga. Dan inginnya sih materi yang tersampaikannya pun bisa sampai ke anak gitu, pemahamannya gitu. Oke, dengan strategi dengan penerapan 3 komponen yang minggu sebelumnya sudah disampaikan ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait strategi yang nanti yang akan Pak Asep siapkan gitu untuk terkait pembelajaran. Ya, sesuai dengan rencana saya nanti mau mengajar dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi memang
harus ada beberapa instrumen yang saya siapkan, kemudian diantaranya memang bahan ajar dulu yang saya siapkan, kemudian model dan metodenya seperti apa gitu ya, terlepas dari nanti juga asesmennya seperti apa ya, seperti LKPD yang harus saya siapkan, kemudian juga nanti bagaimana saya membuat strategi membagi kelompok gitu kan, kelompok supaya kelompok tersebut bisa mengakomodir kebutuhan anak. Nanti anak itu mau belajarnya dengan menyimak ataukah dengan menulis atau dengan mendengarkan, mungkin seperti itu untuk perencanaannya, Pak. Oke, itu untuk pembelajaran diferensiasi Iya, ya. betul. Kalau untuk terkait KSE-nya sendiri apa strateginya nih Pak Asep nanti? Setelah saya mendengarkan istilahnya adalah tentang kompetensi spiritual emosional gitu ya, jadi bagaimana caranya nanti saya itu ingin ke anak itu ada satu sesi gitu, entah itu di awal atau tapi kalau di perencanaan sih saya pengennya di awal sebelum kita buat kesepakatan kelas dulu gitu. Jadi anak itu ingin dibawa untuk apa ya, untuk dibawa supaya tenang dulu secara psikologis Pak Den. Jadi mereka itu nanti akan merasa nyaman ketika mereka materi gitu. Rencananya sih kita mau putaran, misalnya ada beberapa lagu, beberapa backsound, kemudian ada beberapa quotes juga, ada beberapa kata mutiara. Nah nanti di sela-sela musik tersebut supaya anak lebih konsen, saya akan coba pandu mendengarkan musik, kemudian juga bisa merefleksi tentang kejiwaannya, kurang lebih seperti itulah. Itu mungkin menerapkan teknik stop itu ya. Oh iya betul, betul. saya dengar ya. Kalau terkait dengan disiplin positifnya, apa yang akan Pak Aspul terapkan di pembelajaran nanti di kelas? Iya, kesempatan kelas sih yang saya lebih condong di awal pembelajaran di awal pembelajaran ya betul. Jadi kita buat dulu apa ya, buat dulu semacam MOU lah gitu selama pembelajaran itu, nanti anak-anak harus mengikuti kesepakatan yang kita buatkan. Itu salah satunya memang harus tertib, sopan santun, kemudian juga tidak saling mengganggu. Ya pokoknya disepakati oleh kita dan sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didiknya. Baik, nah tadi sudah disampaikan ya terkait strateginya. Model pembelajarannya apa? Menggunakan model pembelajaran atau bagaimana nanti? Ada sesentuhan karena memang saya lebih kepada strategi tersendiri gitu ya, karena memang ini baru pertama Pak Den, jadi model seperti apa yang akan saya itu kan belum tergambarkan gitu, tapi minimal dalam pembelajaran nanti ketika saya akan menerangkan sebuah materi itu, sentuhan-sentuhan tadinya bisa disampaikan, KSE-nya ada, kesepakatannya ada, dan kemudian juga disiplin positifnya juga ada gitu. Oke, baik. Nah, itu yang mungkin targetnya akan ada penyisipan 3 komponen tadi ya. Betul, iya. Disiplin positif, KSE, dan pembelajaran diferensiasi. Dengan strategi tadi pengelompokan dengan sesuai passion siswa, minat siswa ya. Betul. Kemudian LKPD-nya yang berbeda-beda tadi juga ya, tergantung dari karakteristik siswa juga. Juga nanti akan ditambahkan sebelum belajar di pengkondisian dengan teknik stop untuk KSE-nya dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk catatan dari saya terkait perencanaan tadi yang Pak Asbul sampaikan sudah sangat baik. Kita lihat nanti penerapannya di kelas seperti apa, mudah-mudahan bisa sesuai dan berhasil dengan baik ya. Dan semoga nanti kita bisa melihat progres positif di peserta didik kita. Amin. Semoga. Baik, terima kasih. Mungkin itu sampai ketemu lagi hari Jumat saya ya. Semangat, mudah-mudahan bisa secepatnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, mungkin itu saja Pak Tul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang akan memimpin berdoa untuk maju ke depan. Berdua bersama siapa? Silakan dipimpin berdoa di depan.
Terlebih dahulu absen di sini. Mulai dari Aditya ada Sakit Pak. sakit. Ya, kita doakan semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian absen yang kedua siapa nih yang disini panggilnya? Yang hadir ya, hadir karena ada di sini. Baik, kalau sudah hadir kita siapkan terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini semoga sakitnya ini cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rabbal Alamin. Baik, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Yang belakang siap? Yang di depan juga sudah siap? Siap. Untuk lebih memfokuskan terlebih dahulu, Bapak akan ingatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas ya. Nah ini. Jadi yang pertama, untuk pembelajaran hari ini, tolong perhatikan dulu. Masuk kelas tepat waktu. Tadi kalian sudah masuk kelas tepat waktu? Sudah. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Jadi Bapak mohon nanti ketika Bapak sedang menerangkan, kalian bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Coba lihat di sekelilingnya. Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, selama pembelajaran ini harus berbicara yang sopan dan juga santun. Sepakat nih? Sepakat. Kemudian yang kelimanya, ini saling membantu. Dan yang terakhir, tolong ingatkan teman kita kalau ada yang berbuat salah, berbuat curang untuk pembelajaran hari ini. Bisa disepakati semuanya? Bapak pengen nanya, hari ini kalian sedang bahagia atau sedang gelisah? Bahagia. Sedang bahagia nih. Ada yang hari ini sedang gelisah? Tidak. Ada yang ini hari ini sedang bahagia? Ada? Kalau ada, Bapak ingin kalian sekarang melepaskan semua aktivitas dulu. Tidak ada yang pegang buku, tidak ada yang pegang handphone. Semuanya coba untuk merenungkan terlebih dahulu. Kalian boleh untuk menunduk terlebih dahulu. Tapi kalau boleh nangis ya. Oke. Sekarang kalian boleh menunduk dulu. Bapak akan barengi dengan backsound ya. Oke, silakan Anda tundukkan dulu wajah sebentar. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Tahan nafasnya terlebih dahulu. Satu. Kemudian keluarkan nafasnya. Kita ulangi tarik nafas lagi.
MIPA 5 apa ya lihatnya? Udah ada Pak. 10 MIPA 5 siap belajar. Oke, 10 MIPA 5 siap belajar. Oke, serta untuk semuanya berarti Bapak ingin kalian tidak ada yang tidak siap hari ini belajar, tapi semuanya dalam keadaan siap, dan hari ini kalian dalam keadaan siap untuk menerima materi dari pelajaran. Baik, pernah nggak kalian mendengar kata hijrah? Hijrah itu apa? Ada yang pernah mendengar kata hijrah? Oke, sekarang Bapak ingin setiap orang menyampaikan satu kata tentang yang ada dalam benak Anda, hijrah. Oke, dimulai dari sini. Satu kata. Pergi, jalan, pindah, pindah juga, perjalanan. Jalan, kemudian pergi, yang ini. Pergi juga, oke. Tepuk tangan semuanya yang baguskan satu kata atau satu kalimat. Kalimat. Sekarang Bapak ingin kalian ada yang mau menyebutkan sebuah kalimat. Menurut Anda apa sih hijrah itu? Ada yang mau menyampaikan? Hijrah itu menurut kalian? Bisa menjawab? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Baik. Pada hari ini kita akan belajar sebuah materi yang berkaitan dengan hijrah. Hijrahnya siapa? Tentunya adalah hijrahnya Nabi kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kalian pernah mendengarkan kalau Nabi Muhammad itu pernah hijrah dari mana ke mana? Ke Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad hijrahnya sendiri atau berbarengan dengan sahabatnya? Dengan sahabat-sahabatnya. Baik, supaya kalian lebih fokus, kalian harus menyaksikan terlebih dahulu gimana sih prosesnya Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kalian harus simak video ini. Melaksanakan ibadah haji, para pemudik Islam dari Yasrib pulang menuju dan mengakhiri Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai mewujudkan mereka khawatir bahwa kepemimpinan Muhammad SAW penduduk Yasrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di dalam Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang buaya yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal dan Bukan hanya Nabi Muhammad hijrah langsung disambut, tidak. Tapi selama di Madinah, Nabi Muhammad juga banyak tantangan juga, banyak perang juga. Makanya nanti kalian harus tahu sih, ngapain saja sih Pak Nabi Muhammad di Mekah, ngapain saja Pak Nabi Muhammad itu di Madinah. Nah, makanya tujuan pembelajaran hari ini di antaranya adalah Bapak ingin kalian menganalisis strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mempresentasikan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Baik, sekarang bacakan saja dulu. Kira-kira di kelas ini ada yang senang materi ini dengan video? Ada? Nonton ada dengan video? Coba dari kelas ini yang ingin belajar materi ini dengan cara barusan nonton video. Coba berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya 8, 9, 10, 11. Oh, jadi kalian lebih senang materinya nonton ya? Video. Baik Bapak. Sekarang yang kedua, siapa yang hari ini ingin belajar materi ini dengan mendengarkan cerita, dengan lagu, dengan dengar musik? Ada? Oh, senang juga. Kamu siapa namanya? Jadi senang belajarnya kalau dengan cerita ya? Oke. Yang ketiga, ada nggak yang di kelas ini yang ingin belajar materi ini langsung dengan bermain peran? Syuting di luar, bermain praktik di luar, ada tidak?
belajarnya? Ada, cung. Yang harus bikin actingnya nanti pasti ada nggak teman-teman di sini? Ada. Coba berapa orang? Ayo 1, 2, 3. Oke. Kalau begitu, Bapak akan mencoba untuk mengakomodir keinginan kalian belajar materi ini. Jadi nanti kita akan bagi kelompok. Siapa sih yang ingin belajarnya materi ini dengan nonton? Ada juga siapa sih yang ingin belajarnya dengan baca artikel, dengan baca buku, atau siapa sih nanti yang harus pergi keluar? Kemana Pak? Boleh ke perpustakaan, atau nanti boleh lihat di mana saja juga multimedia mungkin yang ingin belajarnya nanti materinya tidak ingin di kelas. Siapa yang ingin materi belajar ini dengan mendengarkan cerita lewat audio? Ada juga? Coba duduknya di sini. Misal 2 orang, 3 orang ada? Oh ini temannya? Ayo duduk di sini. Tadi yang ingin dengar ceritanya. Oke duduk di sini. Oh, jadi sekarang Bapak udah tahu nih 10 MIPA 5 ini yang senang belajarnya dengan visual, dengan video, banyak banget ini ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Ini yang sering dengarnya pakai cerita ya. Kalau yang ini lebih ke baca artikel dan sebagainya. Oke, hari ini Bapak akan coba mengakomodir dulu kalian. Nah, ini yang apa? Yang artikel ya. Oke. Sekarang kalian harus pelajari dulu materi ini. Teman-temannya. Oke. Kemudian yang kedua, yang mana nih? Yang ini, yang mendengarkan. Oke. Boleh dibuka handphonenya? Dan yang ketiga, yang mana nih? Wah, ini yang nonton ya. Kalian ingin belajarnya pakai nonton. Oke. Kalau begitu, sekarang kita akan coba memulai pembelajaran hari ini. Nanti di akhir, Bapak akan berikan LKPD-nya supaya kalian bisa mengerjakan. Oke. Sekarang kita mulai. Silakan yang kalian ingin belajarnya baca artikel dibuka. Kemudian yang kedua, yang mau mendengarkan itu mana? Berikan ceritanya. Oke. Dan yang ketiga yang mau nonton, oke, nonton lihat untuk perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Video ini menurut kalian ada yang mau komentari? Bagaimana konten videonya? Bagus tidak? Bagus ya. Tadi belum ceritanya semuanya diceritain ya tentang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Baik, sekarang Bapak ingin kalian dulu fokus lebih dahulu, kita explain dulu semuanya. Oke. Jangan dulu pegang apa-apa, semuanya simpan dulu. Tidak ada yang pegang apa-apa. Oke, semuanya. Nanti kalian kita supaya terlatih untuk fokusnya. Oke. Lihat ke Bapak semuanya. Kalau Bapak bilang gajah, kalian bilangnya besar gitu ya. Tapi pakai seperti ini. Gajah besar. Coba ini cepat. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Oke. Sekali lagi ulangi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut kecil. Kalau semut apa tadi? Oke. Sekarang tadi yang nonton sama yang dengar cerita sama yang ceritanya, Bapak akan berikan dulu tugas kepada kalian. Nah ini, nanti kalian harus mengerjakan terlebih dahulu tugasnya, ya. Mana yang nonton ini? Wah banyak banget kelompoknya. Boleh dibagi dua? Boleh dibagi dua terlebih dahulu, oke? Kelompok 1 dan kelompok 2. Karena yang nontonnya banyak ini.
yang didaftarkan dari teman-teman kita yang tadi Bapak lihat memperhatikan lebih senangnya nulis ya, lebih senangnya sih baca artikel. Oke, kita panggil kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Di sini juga ada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, yaitu ada berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua ada cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl. Yang ketiga ada juga berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Agak berbeda tapi tujuannya sama. Tadi ceritanya kalau ini lebih ke strategi dakwah Nabi Muhammad, kalau ini lebih kepada bagaimana sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah ini. Nah, ini kelompok yang terakhir yang tadi senangnya nonton terus. Apa sih yang kalian tonton itu? Resumonya seperti apa? Boleh diceritakan perwakilannya siapa? Silakan kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Cerita Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Semuanya alhamdulillah. Kita explain dulu gajah semut, gajah gajah kecil besar semut gajah semut gajah semut alias besir. Kita akan simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Itu kan pertanyaannya, sehingga kalian mampu untuk menjawabnya. Karena Nabi Muhammad itu mendapatkan ketenangan. Bisa dipahami semuanya? Oke, di akhir pembelajaran ini sebelum kita tutup dengan doa, Bapak ingin bagikan terlebih dahulu tugas nih yang harus kalian kerjakan setiap orang dan nanti dikerjakan. Kalau sudah selesai tugasnya bisa dikembalikan kepada Bapak. Saya akan cuma berikan dulu tugasnya. Tugasnya habis. Cukup untuk hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Bagaimana setelah kalian belajar materi ini? Ada sesuatu yang kalian dapatkan dari ilmu? Semoga bermanfaat. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep atas kesediaannya sudah bersedia menjadi partner kami dalam kegiatan kegiatan hari ini ya, terkait dengan guru penggerak juga. Salah satunya adalah saya harus istilahnya itu men-sharingkan atau mengenalkan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, utamanya terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE dan disiplin positif yang kemarin sudah diterangkan oleh Pak Asep Saiful di kelas. Nah, yang pertama pada Pak Asrul ya, Pak Asep Saiful mengenai pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan nih Pak Asrul. Kira-kira apa yang Pak Asep Saiful rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur disiplin positif, kemudian KSE dan pembelajaran diferensiasi. Mungkin bisa. Ya, terima kasih. Pembelajaran ini memang awalnya kami pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi, tapi pelaksanaannya sama sekali belum pernah saya lakukan di kelas. Setelah kami banyak
mendengar, menyimak, dan juga sharing dengan Pak Denny sendiri untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang tertarik untuk mendalami kemudian lebih mempraktekannya. Jujur sesuatu yang baru kemudian setelah dilaksanakan di kelas ini menjadi pengalaman yang sangat menarik karena dengan pembelajaran seperti ini nampaknya kebutuhan siswa itu bisa terakomodir. Jadi memang kebutuhan siswa bisa terakomodir dalam artian siswa itu dengan senangnya belajar sebuah materi itu dengan berbagai sisi, mulai dari mereka senangnya dengan pembelajarannya hanya mendengar, kemudian menyaksikan dan menganalisa. Jadi semua kebutuhan siswa itu terakomodir. Saya sendiri merasa senang, kemudian juga pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini jadi bertambah pengetahuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin itu tadi singkat. Intinya Pak Askul mungkin pengalaman sebelumnya udah ada pengalaman untuk pembelajaran seperti ini Pak? Belum pernah. Baru kali ini mempraktikkan pembelajaran ini. Karena saya cukup menarik yang diterima oleh siswa juga suasana kelas menjadi semakin aktif ya. Oke, nah ketika Pak Askul melaksanakan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu Pak Asep bagaimana atau apa kendala apa saja yang Pak Asep rasakan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Apakah ada kendala atau tidak ada? Mungkin Pak bisa menjelaskan. Ya, hambatan, kendala jelas ada karena ini sesuatu yang baru, kan pemahamannya juga belum sempurna saya dapatkan, terutama untuk menyikapi dari diri sendiri terlebih dahulu gitu ya. Ini pembelajaran seperti ini yang berbeda, kitanya mampu tidak gitu. Jadi memang awalnya dari kita sendiri. Kemudian juga mengkondisikan di kelas itu juga perlu pemahaman yang lebih luas lagi. Konten dari pembelajaran berdiferensiasi juga saya sendiri belum begitu maksimal. Jadi tentang produknya, tentang prosesnya, tentang ya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kendalanya sih lebih kepada bagaimana menanamkan kepercayaan diri bagi saya, kemudian pemahaman secara konten yang belum saya pelajari semaksimal mungkin tentang pembelajaran ini. Konten terkait pembelajaran diferensiasi. Iya, kontennya terkait betul, bukan konten materi ajarnya, tapi lebih kepada konten pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di antara ketiga muatan yang kemarin disisipkan ada disiplin positif, kemudian ada KSE dan diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Di antara ketiganya itu yang ketiganya yang dirasa masih ada kendala apa ya? Betul sekali itu mungkin karena memang biasanya kita hanya menggunakan salah satu saja, tetapi kemarin di pembelajaran tersebut kita harus memasukkan KSE-nya, kemudian disiplin positifnya, kemudian diferensiasi. Nah, kemarin itu kita sempat diskusi ya bahwa Pak Asep merasa sudah berhasil gitu ya, untuk pembelajaran yang dilakukan maupun ada kendala di ketika pelaksanaan dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kira-kira Pak Asep sudah merasa puas untuk kegiatan belajar kemarin atau berhasil dalam pembelajaran tersebut? Kira-kira kalau sudah merasa puas apa alasannya, kalau belum bagaimana? Ya, saya kira masih banyak perlu revisi kan, belum merasa puas. Tetapi setidaknya pengalaman yang baru dan unik itu saya dapatkan gitu. Salah satunya ketika di awal itu ada kompetensi sosial emosional dulu atau KSE dulu, yang biasanya saya sering kalau ngajar itu langsung, tapi dengan adanya KSE kok anak-anak itu merasa ada apa ya, kita membuat situasi supaya anak itu mampu untuk menerima pembelajaran dengan maksimal itu kita kondisikan dulu gitu, secara fisiknya kemudian secara psikisnya. Itu yang membuat saya menariknya seperti itu. Saya kira itu yang lebih berhasil itu mengkondisikan kelas dalam hal seperti itu ya. Kemudian kesepakatan kelas juga kemarin kita memang sudah sampaikan ke anak-anak juga. Tetapi sebenarnya dalam konten sih belum merasa puas, tapi dalam pelaksanaannya puasnya ada sesuatu yang baru, itu yang menarik gitu. Termasuk di siswa juga ya,
Semoga seperti itu karena memang melihat antusiasme mereka mendapatkan materi. Nah, selain itu kira-kira hal positif apa saja yang Pak Asep lakukan selama proses pembelajaran ini? Hal positif apa yang membuat Pak Asep selain mungkin dari KSE atau dari disiplin positif? Ketika saya baca, memang kalau misalnya pembelajaran seperti ini diimplementasikan oleh guru di setiap kelas dengan sentuhan KSE-nya, dengan sentuhan budaya positifnya, kemudian kesepakatan dalam pembelajarannya, saya kira pembelajaran yang menyenangkan itu memang tersebut terjadi. Anak-anak akan merasa bahagia, merasa nyaman. Kemudian kita juga tidak merasa belajar itu terlalu harus mengintervensi anak, harus mengejar HD ini, kemudian CP ini, karena memang anak belajarnya nyaman, anak belajarnya dengan bahagia. Kemudian juga anak merasa tereksplorasi bakat dan potensinya yang selama ini kita kan melihat anak itu dari secara apa ya, yang pintar aja gitu. Kalau yang belum itu kita juga agak sedikit malas untuk menstimulusnya. Tapi dengan pembelajaran seperti ini, kok anak kelihatannya merasa dihargai dan anak pun mau untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya gitu. Jadi kemampuannya mereka itu merasa percaya diri lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait tadi Pak Asep merasa ada kekurangan di salah satu bagian yang ada di pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa yang Asep lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di pembelajaran itu? Secara pribadi sih memang kita harus lebih mengupdate kayaknya. Yang mengupdate kemudian mengupdate lagi keilmuan kita, kompetensi kita gitu. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan seorang guru, makanya untuk hal seperti ini memang guru harus up to date. Ya mau tidak mau mereka harus mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Salah satunya adalah dengan adanya CDP, kemudian adanya platform Merdeka Mengajar, kemudian juga dengan lain sebagainya. Ya guru mau tidak mau harus ada. Karena saya pun baca pembelajaran berdiferensiasi itu di lamannya guru di guru.id ya, notabene di PMM gitu kan ya. Sebenarnya di yang lain pun banyak, tapi kok harus ke yang lain-lain. Ini sudah ada kontennya di PMM di laman tersebut, ya udah kita belajar gitu ya. Jadi memang guru mau tidak mau harus belajar ini melalui platform yang disediakan oleh Kemendikbud. Saya kira itu saja. Kemudian juga kehadiran para CGP-nya memang tugas terberatnya memang menggerakkan guru-guru. Jadi memang ini harus segera diaplikasikan di sekolah. Nanti mungkin formula dan skema seperti apa yang jelas harus setiap guru itu mempunyai kompetensi dalam pembelajaran dan proses ini. Baik. Untuk rencana tindak lanjut dari Pak Asrul, apa yang akan dilakukan dari Pak Asrul ke depannya? Tadi sudah tersirat akan membagikan informasi ini kepada guru-guru yang mungkin menjadi detailnya bagaimana Pak Asrul untuk rencana tindak lanjut selanjutnya. Ya, kita akan buat skema bagaimana untuk meningkatkan dulu kompetensi guru. Jadi kita akan membuat sebuah tim, kemudian menyampaikan kepada pimpinan bagaimana untuk mengambil sebuah kebijakan agar guru itu mampu untuk mengupgrade kemampuannya, terutama dalam bidang mengajar. Kemudian yang terpentingnya adalah bagaimana mengajak rekan-rekan ini, termasuk saya pribadi, membuka kembali mindset tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi apa yang sudah disajikan oleh pemerintah dalam hal ini memang Fakultas Pendidikan ingin langkah-langkah kedepannya adalah tim ini mampu untuk nanti bisa mengakomodir semua kebutuhan guru itu seperti apa, kemudian juga terutama support system dari sekolah juga seperti apa. Jadi memang nantinya mungkin lebih banyak kepada pelatihan, coaching, agar kemudian kompetensi. Mungkin seperti itulah di workshop ataupun di akhir. Yang jelas saya sudah tidak sabar ingin segera berbagi sharing teman dengan Farid dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Saya kira teman-teman yang ini juga ada yang lebih paham, mungkin mereka lebih mengerti, dan ini misinya kita untuk segera merencanakan ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Saiful atas
berbagi pengalamannya terkait kemarin pembelajaran yang sudah diobservasi oleh kita, dan semoga kedepannya mungkin kegiatan ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kembali saja, bisa dilakukan juga dalam bentuk kegiatan seperti lesson dan lain-lain, kegiatan berikutnya tidak hanya di berakhir di fase itu, tapi juga bisa juga di bisa kita jalankan kegiatan itu. Terima kasih mungkin untuk percakapan kita terkait pasca observasi kemarin, semoga kedepannya bisa lebih berdampak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.